Mari belajar bersama Ustadz Agung. Mari belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, yuk kita bersama-sama belajar pelajaran akidah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pelajaran ke-12 ya. Masih pada iman ya, rukun-rukun iman. Kita ulang sebentar ya. Rukun iman ada berapa? Ayo. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian iman kepada malaikat ya, iman kepada kitab, iman kepada kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, iman kepada para rasul, kemudian iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada takdir ya, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk ya. Iman kepada kitab ini apa? Kitab-kitab suci, kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para nabinya atau para rasulnya ya. Pendahuluan, kita baca dulu mukadimahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, man qara'a, ya ini bahasa Arabnya, kita baca bahasa Indonesianya saja. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu jadi satu huruf, tetapi dipisah-pisah. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kalian membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kalian membaca alif lam mim ya, kalian sudah membaca 3 huruf. Tadi gimana? Satu hurufnya satu kebaikan, satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10. Jadi ketika membaca alif lam mim itu dapat 10, 20, 30. Baru membaca alif lam mim satu kali saja itu dapat pahala 30. Coba kalau membacanya berkali-kali ya tinggal ngalikan sendiri. Coba kalau membacanya seperti pelajaran kita sering murojaah surat At-Taghabun ya, kemarin baru sampai ayat ke-14. Coba ketika kalian membaca satu kali tok, kemudian kalian hitung jumlah hurufnya, kalikan 10. Satu kali baca ya. Nanti kalau 2 kali baca 10, kalikan 10 lagi. Waduh, alangkah banyaknya pahala yang bisa kita peroleh. Tapi kalau kita menghitung-hitung pahala, ya insya Allah tidak bisa, karena sangat besar ya. Dan pahala itu tidak ditampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Nanti kalau ditampakkan nggak cukup, nanti gede banget. Coba bayangkan kalau pahalanya satu gunung Uhud itu kelihatan, itu bagaimana. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan ya, nanti akan ditunjukkan ya di akhirat sebagai kabar gembira untuk kita. Masya Allah, pahalanya besar sekali. Alhamdulillah. Jika mendapatkan yang baik, kita mengucapkan alhamdulillah. Jika kita mendapatkan yang buruk, fala yalumana illa nafsahu, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian ya. Janganlah dia mencela kecuali diri dia sendiri ya. Alhamdulillah. Nah, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Siapa yang tidak bisa menjawab? Ayo ya, kebangetan ya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Makna beriman kepada kitab-kitab suci maksudnya ya, yaitu kita membenarkan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya alaihi wassalam sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita beriman, kita berimannya kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kitab Al-Quran, naik lagi kitab Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Suhuf ya, Suhufi Ibrahim wa Musa ya. Kita imani semuanya ya.
Nah, kita imani semuanya ya. Dalil tentang wajibnya beriman kepada kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih pada surat yang sama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman begitu juga beriman seperti iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada para malaikat, kemudian kepada kitab-kitab suci. Nah, ini kutubihi ya, bentuknya jamak ya. Kitabun itu satu, kalau banyak kutubun. Nah, kita beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya ya, wa rusulihi, dan para rasul, la nufariqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul ya. Kita imani semuanya juga para rasul. Nah, makna beriman adalah kita membenarkan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kitab-kitabnya bukan cuma Al-Qur'an saja. Kita imani kitab-kitab terdahulu ya, tapi kitab-kitab yang masih murni ya. Kitab-kitab yang masih murni. Begitu anak-anakku, kita lanjutkan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Di antaranya ya, ini di antaranya saja Allah menurunkan Al-Qur'an Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada lagi Allah menurunkan Zabur. Zabur kepada Nabi siapa, nak? Nabi Daud alaihissalam. Allah menurunkan Suhuf ya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ingat toh nak surat Al-A'la itu? Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran ya yang dibawa Nabi Ibrahim dan yang dibawa Nabi Musa. Nah, perhatikan di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tadi, kitab suci tadi, ada satu kitab yang paling mulia ya, yang paling agung, yaitu ya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang paling agung yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat 1 pelajaran, 2 obat, 3 petunjuk, 4 rahmat. Nah, di dalamnya ada pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmat. Ini dicakup dalam 1 ayat, yaitu surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang ya kepada kalian mau'idhah ya, pelajaran ya. Tadi 1 pelajaran mir rabbikum ya, dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Yang kedua wasyifaun
ya, wasyifaa'ul lima fis sudur, dan obat. Yang pertama tadi mau'idhah, pelajaran, syifa, apa syifa? Obat. Untuk apa-apa yang ada di hati, penyembuh, ya, apa-apa yang ada di dalam dada. Kok hati, salah ya Ustaz ya. Wahudan, ya, wahudau, ya, Al-Quran tadi sebagai petunjuk. Warahmatul lil mu'minin, yang keempat adalah sebagai rahmat atau kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. Barakallahu fikum. Seperti biasa pelajaran akidah itu satu pelajarannya singkat saja, cuman berapa halaman saja. Sudah, sekarang tinggal tugas buat kalian. Tugasnya juga ringkas banget nak, ya, lembar kegiatan, cuman menyambung kalimat yang sesuai kolom sebelah kanan dengan kolom sebelah kiri. Nah, kemudian ada latihan soal. Apa makna beriman kepada kitab-kitab? Apa dalil tentang wajibnya beriman kepada kitab-kitab? Nah, ini bisa kalian tengok lagi pada pembahasan sebelumnya. Barakallahu fikum. Singkat saja dari Ustadz. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.